Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku lagi bersama Kak Ruslan, yaitu lulusan kedokteran UIN DKI. Di sini kita mau tanya-tanya sebentar sama Kak Ruslan. Assalamualaikum Kak. Aku mau nanya, gimana sih tips and tricks masuk kedokteran dan juga caranya buat lulusan terbaik? Oh iya. Jadi sebenarnya kan dulu saya masuk kedokteran ini jalur SBMPTN, itu sekarang namanya SNBT. Dulu saya sempat mengikuti bimbingan belajar di kelas 12, kemudian juga ada bimbingan ketiga dari sekolah, termasuk juga bimbingan belajar dari Pak Agus. Nah menurut saya itu semuanya sangat bermanfaat, apalagi terkait dengan bimbingan belajar dari Pak Agus. Nah, dari Pak Lut ini memberikan banyak sekali tips and trick yang saya nggak pernah menemukan di bimbel yang lain. Sehingga itu menurut saya kalau kalian mau nanti daftar kedokteran atau ke SBMPTN jurusan yang lain, saya merekomendasikan untuk ada les tambahan juga di Pak Lut. Nah, selain itu, gimana caranya supaya jadi lulusan terbaik? Ya tentunya dengan belajar. Karena di kedokteran itu kan memang kita harus belajarnya tuh setiap saat. Jadi nggak bisa dengan sistem sebut semalam itu nggak bisa. Kalau mungkin SMA masih bisa seperti itu. Tapi kalau di kedokteran memang harus belajarnya itu setiap hari. Karena materinya sangat banyak sekali sehingga memang harus dicicil. Dan yang paling penting itu memang kita harus konsisten serta memang mengikuti peraturan yang ada di kampus. Dan juga sebisa mungkin kita jangan hanya terfokus pada pembelajaran, tapi juga mengikuti perlombaan ataupun mengikuti jurnal-jurnal, karena itu nanti akan sangat bermanfaat ketika akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya seperti sekolah habis. Kalau Kak biasanya sehari belajarnya berapa jam? Selesai kuliah biasanya belajar mulai dari habis maghrib sampai malam sekitar 4-5 jam. Tapi ya jangan selalu over juga karena memang kita perlu relaksasi juga. Kalau misalnya ada teknik khusus nggak buat belajarnya Kak? Nah, sebenarnya untuk tes ini kan memang tiap orang beda-beda ya untuk cara pembelajarannya. Kalau saya sendiri, jadi ketika dosen menerangkan itu, saya melakukan rekaman di HP, kemudian nanti ketika sudah sampai pesan, saya dengarkan kembali rekamannya, kemudian sambil saya coret-coret materi yang memang tadi dijelaskan. Sehingga nanti repetisinya memang harus sering dilakukan untuk kedokteran, karena nggak mungkin hanya sekali baca bisa langsung paham. Karena materinya banyak, sehingga harus sering direpetisi sampai nanti ujian selesai, sampai setelah ujian pun memang harus direpetisi. Karena untuk ujian kompetensi dokter sendiri itu kita jadi 150 soal itu mencakup semua materi yang kita pelajari di universitas kedokteran. Sehingga memang untuk pembelajarannya harus benar-benar secara menyeluruh, tapi memang harus efisien juga. Dengan cara mendengarkan ya Kak? Mendengarkan dan juga mengikuti. Sama yang terakhir Kak, kalau pengalaman untuk di amputasi ini apa tuh? Pengalaman ini sebenarnya di amputasi itu saya pertama kali mengembangkan bakat karya ilmiah remaja itu di amputasi. Jadi dulu sebenarnya saya nggak ada basic sama sekali terkait penulisan karya ilmiah remaja. Bahkan dulu ketika saya pertama kali menulis itu urutan saya sampai 100 sekian. Paling diterima cuma 10 besar aja. Tapi seiring berjalannya waktu, bimbingan dari Pak Agus juga itu dan juga support dari guru-guru yang lain juga, akhirnya bisa meraih banyak penghargaan sampai terakhir kelas 12 itu bisa sampai 13 kejuaraan nasional. Yang terakhir tuh Kak, pesan Kakak buat adik-adik Kakak sekarang juga sama Kakak yang misalnya mau yang Pesan saya tentunya yang pertama belajar, karena itu belajar itu memang suatu keharusan. Baik itu apapun jurusannya, misalkan mau masuk kedokteran, mau masuk ekonomi, mau masuk yang lainnya, kunci utamanya adalah belajar. Kemudian juga harus konsisten, serta yang utamanya juga jangan hanya mengandalkan dari akademik saja. Kita juga harus coba mengandalkan poin-poin yang lainnya, seperti lomba-lomba masuk makanan remaja, karena itu nanti akan banyak sekali jalur masuk perguruan tinggi yang memang memerlukan sertifikat-sertifikat ketaraf nasional. Karena kalau hanya dari wilayah sekolah, saya rasa kurang cukup. Sehingga pesan saya jangan lupa untuk mengikuti lomba-lomba termasuk hal ilmiah remaja. Apalagi alumni punya Pak Agus, di mana beliau sangat berpengalaman dalam bidang karya ilmiah. Jadi saran saya hubungi Pak Agus untuk tips and trick berikutnya. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Thank you.